Halo guys, sahabat Nelake dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah tetap stay di channel kami. Dan bagi yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya ya guys, agar kalian dapat menikmati setiap video-video terbaru dari kami. Kali ini kami akan membawakan film tentang seorang mafia atau pembunuh bayaran yang sudah lama pensiun, yang sudah hidup bahagia bersama istrinya, yang harusnya kini kembali menjadi seorang pembunuh. Seperti apa filmnya? Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan alur ceritanya ya guys. Berawal dari seorang pria yang bernama John Wick atau biasa disebut malaikat pencabut nyawa, yang awalnya dia memilih bahagia bersama orang yang dia sayangi dan berhenti sebagai pembunuh bayaran. Namun semua itu berakhir begitu saja setelah sang istri meninggal akibat penyakit kanker ganas. Istri yang dia sayangi pun meninggal di rumah sakit, dan saat itu hatinya merasa hancur sehancur-hancurnya. Pemakaman sang almarhumah pun berlangsung, dan begitu selesai dia didatangi seorang teman lama untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya. Orang tersebut bernama Markus. Dia itu adalah seorang pembunuh bayaran dengan skill penembak jitu sebagai sniper. Selesai dari pemakaman, malam harinya Bro John menerima sebuah paket. Paket tersebut adalah titipan dari almarhum istrinya yang sebelumnya sudah menyiapkan untuknya. Cintaku, aku titipkan anak anjing ini sebagai pengganti diriku untuk menemani hari-harimu. Jaga dan rawatlah dia seperti kau mencintaiku. Keesokan harinya, Bro John pergi untuk berjalan-jalan, dan saat isi bensin dia bertemu sekumpulan berandalan. Seorang berandalan tersebut menghampirinya dan bertanya, apakah mobilmu ini dijual? Bisakah aku membelinya dengan harga yang bagus? Dan Bro John menjawab, tidak kujual berapapun kau tawar. Kemudian Bro John pun pergi meninggalkan mereka. Bro John pergi untuk refreshing karena dia sedang berduka dengan kematian istrinya. Dia pun ngetrek di sebuah bandara dengan mobil Mustangnya. Tujuannya ingin membuat otaknya tenang. Dia melampiaskan amarahnya dengan uji adrenalin tak seperti orang biasa pada umumnya. Inilah Bro John, sang malaikat pencabut nyawa kalau lagi patah hati guys. Malam harinya pada saat istirahat, Bro John disibukkan dengan anjingnya yang sedang rewel. Anjingnya itu seperti gelisah seakan ada yang sedang memasuki rumah tuannya. Kemudian Bro John pun mengecek rumahnya, dan ternyata firasat anjing memang kuat. Bro John pun dihantam dan dipukulin tak berdaya. Dia dipukuli dan diinjak-injak. Saat itu sang anjing memperhatikan tuannya merasa sedih dan menangis. Si anjing mencoba melawan penyusup, namun apalah daya, dia hanya seekor anak anjing kecil. Seketika itu anjing pun dibantai hingga meninggal. Tujuan penyusup ini adalah ingin mengambil mobil Mustang Bro John yang mewah itu. Setelah Bro John terkapar, salah satu penyusup itu memperkenalkan dirinya. Dia bernama Yosef. Mereka ternyata berandalan yang tadi siang bertemu Bro John saat di pom bensin. Bro John yang baru kehilangan istrinya kini dihadapkan dengan kehilangan anjing pemberian sang istri. Dia pun menguburkan anjing tersebut seperti dia menguburkan jasad istrinya sebelumnya. Saat Bro John membersihkan lantai yang penuh darah, dia pun teringat kenangan bersama istrinya. Lalu mengingat wajah pembunuh anjingnya membuat Bro John menjadi murka dan bangkit menjadi sang pembunuh. Dengan tampang yang penuh dendam, John pun pergi untuk menemui seorang temannya. Temannya itu bernama Aurelio, yang kerjanya adalah sebagai bos bisnis jual beli mobil selundupan dan curian. Aurelio mengetahui maksud dan tujuan Bro John mendatanginya pun langsung menceritakan semuanya.
Dia mengatakan bahwa mobil Bro John sempat datang ke markasnya untuk dibersihkan dan status mobil curian. Namun Aurelio yang mengetahui hal itu, mobil sahabatnya pun menampar dan memukuli pencuri itu hingga si Yosef terduduk dan berdarah, lalu menyuruhnya pergi dari markasnya. Setelah mengetahui hal itu, Bro John pun membawa salah satu mobil Aurelio untuk mengejar si pencuri itu. Aurelio yang gelisah pun menerima telepon dari seorang bos mafia yang bernama Vigo. Si bos mafia tersebut bertanya dan marah kepada Aurelio karena telah berani memukul anak angkatnya. Kemudian Aurelio pun menjelaskan bahwa Yosef telah mengambil mobil John Wick. Yosef berani mencuri mobil, membunuh anjing, dan memukuli John Wick hingga babak belur. Malaikat pencabut nyawa telah terusik dan seketika itu Vigo pun terdiam dan syok mendengar hal itu. Setelah itu Vigo memanggil Yosef untuk menemuinya di markas besarnya. Sesampainya di sana, Yosef pun dipukulin Vigo karena dia sudah salah sasaran kali ini. Vigo menjelaskan bahwa yang telah dia pukulin dan dia curi mobilnya itu adalah salah satu mafia kelas kakap. Orang itu sudah pensiun dari dunia bunuh-membunuh dan kini kau telah mengusiknya dan membuatnya murka. Dia pembunuh paling ditakuti dan tak ada yang bisa lolos darinya walaupun sembunyi kemanapun. Vigo yang menasihati anak angkatnya pun menyuruhnya bersembunyi di tempat yang tak terlacak. Yosef pun mengikuti nasihat Vigo dan pergi dari tempat itu. Scene berpindah ke Bro John yang saat itu dipenuhi dengan iblis yang menyesatkan di kepalanya. Bro John yang penuh dengan perasaan campur aduk pun mengambil senjata yang telah lama dikuburnya. Dia mengubur senjatanya di bawah tanah karena dia sudah tak mau lagi menjadi mafia dan pembunuh. Ini dia mengambilnya kembali dan tidak membunuh lagi. John Wick yang sudah bersumpah untuk tidak kembali menjadi malaikat pencabut nyawa kini telah murka. Dengan hati yang hancur dan dipenuhi perasaan dendam, dia mengambil senjata yang lama dikuburnya. Senjata ini adalah senjata pusaka miliknya saat menjadi malaikat pencabut nyawa di masa lalu. Saat itu ada yang kornya dan ternyata itu adalah Vigo yang ingin menawarkan dia perdamaian. Dengan perasaan sedih dia meminta maaf kepada John Wick, tapi Bro John tidak menjawab dan menutup telepon, menandakan dia akan membalas. Dan seketika itu Vigo merasakan hal yang sangat mengerikan akan terjadi. Malaikat pencabut nyawa beraksi kembali dan tak ada seorang pun yang bisa lolos darinya. Inilah dia sang pembunuh legendaris John Wick, malaikat pencabut nyawa. Malam pun tiba di mana Bro John akan berburu mangsanya untuk dikirim ke akhirat. Dia didatangi pembunuh bayaran yang disewa Vigo untuk membunuhnya. Namun Bro John yang sudah siap tempur pun menghabisi mereka semua dan mengirim mereka semua ke akhirat. Beginilah kalau mendatangi malaikat maut dengan mudah sampai ke di alam baka, semua pun mati sia-sia. Saat asyik membunuh penyusup, si Bro pun didatangi seorang polisi yang menerima laporan dari warga. Polisi itu bertanya kepada Bro John, apakah kau butuh bantuan? Bro John menjawab, tidak perlu karena mereka sudah habis kubantai tanpa ada yang tersisa. Oke lah kalau begitu, lanjutkan bro, kata polisi itu sambil pamitan kepada Bro John. Pak polisi itu pun pergi. Parah, polisi saja nggak berani ganggu urusan Bro John. Luar biasa Bro John ini guys. Bro John yang sudah terbiasa bunuh-membunuh pun dengan mudah membersihkan mayat korbannya. Dia memesan jasa pembersih mayat untuk membawa mayat yang dia bunuh keluar dari rumahnya. Dengan mudahnya Bro John membersihkan mayat-mayat itu keluar dari rumahnya guys. Habislah udah. Gila. Tak membutuhkan waktu lama, semuanya pun bersih. Darah yang berceceran seketika itu bersih tanpa jejak. Setelah semua bersih, rapi, dan higienis, Bro John pun membayar jasa pembersih dengan koin emasnya. Pembersih itu adalah sebuah jasa pembersih kriminal yang bertugas untuk membersihkan barang bukti. Setelah mengetahui orang suruhannya habis dibantai Bro John, Vigo pun membuat kontrak untuk kepala John.
Vigo menyuruh anak buahnya untuk membuka kontrak $1 juta untuk kepala John Wick. Setelah itu Vigo mendatangi Marcus yang dia itu adalah teman John Wick yang di awal film datang ke pemakaman istri John Wick. Vigo ingin Marcus membunuh John Wick. Seketika itu Marcus pun kaget karena dia tahu siapa John Wick. Marcus yang bingung pun menerima pekerjaan dari Vigo. Scene berpindah ke Bro John yang saat itu sedang menuju sebuah hotel yang disebut Continental, di mana tempat itu adalah tempat perkumpulan seluruh pembunuh bayaran dan paling sakral bagi mereka. Siapapun yang berada di tempat itu akan aman karena tak ada yang boleh membunuh di tempat itu. Bagi siapa saja yang melanggar peraturan yang ada di tempat itu, nyawanya akan menjadi taruhannya. Di sisi lain terlihat Marcus yang mengintai Bro John. Sesampainya di hotel, Bro John disambut seorang wanita yang bernama Falkin yang juga pembunuh bayaran. Kemudian Bro John memesan satu kamar untuk beristirahat. Selanjutnya Bro John mendatangi seorang yang bernama Winston. Winston adalah seorang manajer yang sekaligus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di hotel. Mereka yang sudah saling kenal pun mengobrol, dan saat itu juga Bro John menanyakan mengenai Yosef. Winston yang terkenal memiliki banyak informan pun memberi ketahuan lokasi keberadaan Yosef. Tak lama setelah mendapatkan lokasi Yosef, Bro John pun langsung menyiapkan seluruh bekalnya. Sesampainya di lokasi, Bro John pun melihat Yosef sedang asik berpesta ria dan party di sana. Tanpa berlama-lama, Bro John pun mulai memasuki markas tersebut dan membantai bagaikan tahu bulat. Digoreng dadakan 500-an satu persatu habis dibantai Bro John tanpa ampun. Mari kita lihat ya guys, bagaimana sang pembunuh legendaris membunuh targetnya. Habis dah semua ini dibantai sama bos John Wick. Yosef yang mengetahui malaikat pencabut nyawa datang pun kabur dengan hanya menggunakan handuk. Satu persatu anak buahnya habis dibantai dan dikirim ke akhirat. Habis deh semua, mati babak belur, nggak ada yang hidup, jangankan bernapas. Aduh. Yosef pun berhasil kabur dari tempat itu bersama anak buahnya dan lolos dari maut saat itu. Saat itu juga Bro John yang habis berpesta darah pun terluka dan kembali ke Hotel Continental. Dia meminta dokter untuk mengobati lukanya tersebut. Saat itu juga Bro John mendapatkan perawatan medis oleh dokter yang ada di hotel itu yang dulu berlangganannya. Karena dulu saat masih jadi pembunuh bayaran yang selalu mengobati luka John Wick adalah dokter itu. Habis itu John pun istirahat, dan di sisi lain Marcus sedang ingin menembaknya menggunakan sniper. Di situ Marcus tak sempat membunuh si John karena ada Parkin yang mencoba membunuh Bro John. John pun mencoba menghindari serangan Parkin walau dalam kondisi terluka dia tetap strong. Di sisi lain, Marcus tetap standby dengan sniper miliknya mengawasi Bro John yang sedang bertarung. Bro John pun berhasil melumpuhkan Perkin dan langsung menanyakan di mana Vigo bersembunyi. Perkin pun berkata bahwa Vigo memiliki tempat penyimpanan uang dan barang berharga di sebuah gereja. Kemudian John Wick pun membuat Perkin pingsan dan menitipkan ke tetangganya karena Bro John tak ingin punya masalah karena membunuh di Hotel Continental tersebut. Keesokan harinya Bro John pergi ke gereja yang dikatakan Perkin kemarin. Tanpa berlama-lama Bro John pun menghabisi semua orang yang ada di situ, termasuk pastor gereja tersebut. Habis deh semuanya sama bos John Wick. Setelah membantai semua, Bro John mengambil kunci dari seorang penjaga untuk membuka gerbang. Saat itu juga Bro John mengumpulkan semua harta yang berharga tanpa mengambilnya sedikit pun untuk buat beli rokok. Dia berniat untuk memancing Vigo keluar dari persembunyian dengan membakar seluruh harta tersebut. Setelah membakar itu, dia pun pergi. Di sisi lain terlihat Perkin yang sedang berusaha membuka borgol yang ada di tangannya. Dia berhasil membuka borgol tersebut lalu dengan cepat menyerang dan membunuh teman Bro John. Di sini Parkin membuat kesalahan besar karena telah melanggar kode etik. Di sisi lain Bro John berhasil memancing Vigo keluar dari persembunyiannya. Vigo pun mendatangi gereja tersebut dan membunuh pastor karena tak bisa menjaga hartanya. John yang mengawasi dari kejauhan pun menyerangnya dengan menembak anak buahnya. Jedar.
pembunuh legendaris John Wick pun beraksi. Saat itu juga Bro John tiba-tiba ditabrak yang membuatnya tak bisa berkutik dan terkapar tak berdaya. Dia pun dibawa ke ruang penyiksaan Vigo untuk disiksa kemudian dibunuh. Vigo dengan wajah sumringah merasa bangga karena berhasil menjatuhkan dan mengalahkan sang legenda. Vigo pun menyiksa John Wick karena hartanya habis dibakar John Wick. Dia pun langsung menghabisi John Wick dengan menyuruh anak buahnya memasuki kepala John ke plastik. Namun Markus yang selalu memantau kemanapun John pergi membantu John saat itu. Markus berhasil menembak anak buah Vigo yang sedang mencoba membunuh Bro John tersebut. Saat itu juga Bro John pun dengan sigap melepaskan ikatan di tubuhnya dan mencoba meloloskan dirinya. John pun berhasil melepaskan ikatan dan keluar dari markas Vigo, kemudian mengejar Vigo. John pun berhasil menghadang Vigo dan memberhentikan mobil Vigo. Di sini, Bro John tidak ingin membunuh Vigo karena dia hanya mengincar si Yosef. Setelah pertanyaan tentang di mana keberadaan si Yosef dijawab Vigo, dia pun pergi meninggalkan Vigo. Ini John Wick membantai satu persatu Sesampainya di tempat persembunyian Yosef, Bro John pun menghabisi semua anak buah Yosef. Semua mobil yang ada di situ habis dibombardir. Bro John dan si Yosef pun gak bisa kabur naik mobil lagi. Saat asik berlari, dia pun terkena tembakan Bro John. Buar, mati loh. Tanpa berlama-lama, Bro John pun menghabisi Yosef tanpa basa-basi dan tanpa kata-kata mutiara. Habis, mati deh si Yosef. Tinggal si Vigo. Setelah berhasil membunuh semuanya, Bro John pun pamit keluar dari Hotel Continental. Namun sang resepsionis memberikan sebuah kunci mobil kepada Bro John. Ternyata Bro John diberikan hadiah dari Winston karena sebelumnya dia mendapatkan serangan dari Perkin. Setelah itu dia menemui Markus dan mengucapkan terima kasih kepada Markus. Namun Markus menjelaskan kepadanya bahwa Markus sebenarnya dibayar untuk membunuhnya. Namun persahabatan tak bisa digantikan dengan uang, makanya Markus tak ingin membunuh John. Ternyata diam-diam Perkin melihat percakapan Markus dan John lalu menyampaikan itu kepada Vigo. Malam hari tiba di mana Markus sudah dipantau dan dikepung anak buah Vigo. Vigo sudah menunggu Markus di rumahnya untuk menghajar Markus karena sudah mengkhianatinya. Vigo pun menyiksa Markus hingga Markus tewas di tangannya, guys. Habis ini orang mati. Ini juga wanita. Aduh. I always liked you, Marcus. Habis Markus disiksa. Tembak mati deh. Setelah membunuh Markus, Vigo pun menelpon Bro John dan saat itu juga Bro John tancap gas ke rumah Vigo. Sesampainya di rumah Markus, Bro John menemukan Markus sudah tewas terbunuh oleh Vigo. Saat itu Bro John pun kesal dan berniat untuk menghabisi Vigo yang tadinya dia tak mau membunuh Vigo. Scene berpindah ke Perkin yang sedang ditelepon untuk diajak ketemuan di suatu tempat. Sesampainya di tempat tersebut, Perkin pun langsung dikepung dan ditemui oleh Winston. Winston sengaja menjebaknya karena Perkin sudah berani membunuh di tempat yang terlarang. Setelah membunuh Perkin, Winston menelpon John Wick untuk memberitahukan di mana Vigo saat ini. Winston yang kesal dengan Vigo karena melanggar kode etik pun berharap dia bisa habis tangan John Wick. Tanpa berlama-lama, Bro John pun menghampiri keberadaan Vigo. John Wick yang sudah terbiasa
Setelah semua berhasil dibantai, giliran Vigo yang diburu. Vigo dan John pun bertarung tanpa pistol. Mereka bertarung layaknya petarung sejati. Namun Vigo mengeluarkan belatinya karena tak tahan dengan pukulan Bro John yang begitu keras. Dia berhasil menusuk Bro John, namun Bro John mematahkan lengannya, yang kemudian merebut belati dan menusukkan kembali belati tersebut ke lehernya Vigo. Vigo pun mati ya guys, kena tusuk. Keduanya saling terluka, namun di sini Vigo tak akan bisa bertahan lama karena belatinya menembus lehernya. Lalu, setelah berhasil mengalahkan Vigo, John pun pergi mengendarai mobilnya. Dia berhenti di sebuah gudang karena dia mengalami luka yang sangat parah. John yang merasa tak kuat bertahan pun mengambil dan melihat foto istrinya sebagai semangat hidupnya. Seketika itu dia pun menghancurkan kaca pintu dan mencoba mencari P3K di tempat tersebut. Namun dia tak menemukan apapun selain alkohol dan alat penjahit. Dia pun mengobati lukanya dan menjahit dengan apa yang ada di situ. Dia yang menyadari bahwa dia sedang berada di toko anjing pun langsung lalu mengambil satu anjing. Dia memilih ekor anjing sebagai pengganti anjing yang mati dibunuh oleh Joseph di awal film tadi. Dia pun pulang membawa anjingnya dan film pun berakhir. Bersambung kan? Chapter 1 pun berakhir. Di sini Bro John tidak mendapatkan mobilnya. Jadi di chapter berikutnya akan membahas mengenai mobil si John yang telah dicuri si Joseph ini tadi ya guys. Di situ nanti si John akan mendapatkan kembali mobilnya. Oke. Next chapter 2 ya guys. Silahkan cek kolom komentar. Link chapter 2 ada di situ. Jadi silahkan tulis komentar kalian ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.